Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Erlangga dari kelas 12 pemasaran 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang sumber daya keuangan bisnis retail. Apa sih itu pengertian dari sumber daya bisnis retail? Uang merupakan alat tukar yang sah digunakan dalam jual beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyatakan bahwa uang dapat diartikan sebagai alat ukur atau standar pengukuran nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya nomor 2 ada indikator keuangan retail. Metode dalam menjalankan operasional bisnis retail akan berdampak pada penjualan dan akhirnya berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan retail. Yang ketiga ada sumber modal usaha bisnis retail. Modal merupakan salah satu faktor produksi terpenting yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Sumber modal perusahaan internal dan dari luar perusahaan. Selanjutnya ada dana pinjaman. Dana pinjaman menawarkan dana yang tidak terbatas sehingga sangat tepat digunakan untuk mempercepat dan memperluas kegiatan produksi. Nomor 1 ada kredit usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan peran penting bagi kegiatan usaha di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nomor 2 ada leasing dan leaseback. Leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan terbentuk perusahaan pendanaan. Nomor 3 ada kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat memiliki fungsi yang sangat persis dengan bank pada umumnya. Selanjutnya nomor 4 Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu serta tingkat bunga yang relatif rendah. Nomor 5 ada pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN identik dengan dana kemitraan yang disebut program kemitraan dan bina lingkungan. Kemudian nomor 6 ada koperasi. Koperasi yang menyalurkan pendanaan adalah koperasi kredit atau KSP. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah menjadi anggota dari koperasi tersebut. Kemudian nomor 7 ada bagi hasil. Sistem bagi hasil bersifat sementara dan bukan suatu kepemilikan. Nomor 8 ada modal Ventura. Beberapa keuntungan menggunakan modal dari Ventura adalah mendapatkan dukungan dalam bentuk dana serta bantuan pengelolaan manajemen dan bimbingan untuk menjalankan usaha berupa pelatihan. Nomor 9 ada kredit tanpa anggunan atau KTA. Merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya aset sebagai jaminan atas kredit tersebut. Selanjutnya nomor 10 ada menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama bisa diterapkan dengan mendirikan usaha bersama, mengajak teman atau saudara dengan minat yang sama untuk diajak bergabung. Kemudian ada B, dana pribadi adalah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian C, dana kolektif atau gabungan usaha atau kongsi. Pengumpulan dana dengan cara kemitraan berbentuk kongsi bisa menjadi salah satu pilihan alternatif menjembatani antara memulai usaha sendiri maupun modal pinjaman. Kemudian nomor 4 ada imbal hasil atas aset. Semua usaha bisnis retail pasti menginginkan pencapaian imbal hasil atas aset yang tinggi. ROA dikategorikan sebagai alur laba yang diukur oleh perputaran aset. Kemudian ada A, alur keuntungan. Informasi yang digunakan untuk menganalisis alur keuntungan dapat berasal dari laporan laba rugi sebagai perusahaan retail. Nomor 1 ada penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diketahui dari jumlah total rupiah yang diterima oleh retail setelah dikurangi semua pembayaran kembali pada konsumen untuk barang-barang yang dikembalikan. Nomor 2 ada margin laba kotor. Identik dengan ukuran penting dalam bisnis retail. 3 ada beban adalah biaya yang terjadi dalam aktivitas normal yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Nomor 4 ada keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah ukuran pengelolaan perusahaan keseluruhan. Terus ada B, alur perputaran. Informasi yang dapat digunakan oleh penganalisis alur perputaran perusahaan adalah pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian nomor 1 ada aktiva lancar. Adalah aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam waktu 1 tahun.
Nomor 2 ada piutang usaha. Piutang usaha ini penting bagi beberapa retail. Contohnya investasi keuangan pada uang yang diterima jauh lebih dari Tiffany karena kecenderungan yang tinggi dan konsumen wallet untuk membayar tunai atau menggunakan kartu kredit pihak ketiga seperti Visa atau Mastercard. Nomor 3 ada persediaan barang dagangan. Adalah sumber hidup retail. Sebagai contoh, persediaan mencakup kira-kira 27,10% dari total aset dan 35,53% dari total aset Tiffany. Nomor 4 ada kas dan aktiva lancar lainnya, terdiri dari uang tunai, simpanan, atau kredit di bank. Nomor 5 ada aktiva tetap, adalah aset yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubah tunai. Saya ada perputaran aktiva, adalah dengan ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Terus kewajiban dan ekuitas pemilik. Dalam perusahaan retail identik dengan uang utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada utang dagang, adalah tagihan yang terutang kepada pemasok untuk pembelian barang dagangan. Nomor 2 ada wesel bayar, adalah bunga yang dipinjam retail. Nomor 3 ada utang-utang lainnya, termasuk utang pajak, utang gaji, sewa, pemakaian, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dibayarkan. Nomor 4 ada kewajiban jangka panjang, adalah utang-utang yang akan dibayar setelah 1 tahun. Kemudian ada pengelolaan sumber daya keuangan bisnis retail dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pengangguran modal, yang kedua ada aliran kas, yang ketiga ada surplus, yang keempat ada opportunity, yang kelima ada seed, yang keenam ada allocated cost, dan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada investasi awal, ada free ada terminal blue. Ketiga ada sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan retail. Perlu diketahui bahwa penerapan manajemen selalu dihadapkan pada masalah cara menggunakan dana dengan seefektif mungkin. Dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Keputusan operasi, B. Keputusan pembelanjaan, dan ketiga keputusan investasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.